I go, but do you know? You never took me serious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen dulu. Yang pertama, Mirna Hadir. Yang kedua, Riza Hadir. Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang fluida statis pada hukum Archimedes atau gaya Archimedes. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui bunyi hukum Archimedes. Yang kedua, kita dapat membedakan benda tenggelam, melayang, dan terapung. Kemudian yang ketiga, kita dapat mempelajari cara menghitung gaya apung. Dan yang terakhir, yaitu kita dapat mempelajari penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, teman-teman, coba bayangkan saat kita berada di dalam air, kita bisa lebih mudah mengangkat beban yang berat dibandingkan dengan saat kita berada di darat. Kenapa? Saat kita di dalam air, kemudian menggendong teman, itu lebih mudah daripada saat kita menggendong teman di darat. Ada yang tahu kenapa? Mungkin karena airnya berhantu. Mungkin karena kita bisa mengapung. Oke, benar sekali. Saat kita berada di dalam air, kita bisa mengangkat beban dengan lebih mudah akibat adanya gaya angkat pada benda di dalam air, atau biasa disebut dengan gaya Archimedes. Nah, gaya Archimedes inilah yang seolah membuat beban terasa lebih ringan dan kita seolah menjadi lebih kuat. Ibu mau tanya lagi, ada yang sudah tahu apa itu gaya Archimedes? Ya. Gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Sekali, gaya Archimedes merupakan gaya angkat ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida atau air. Gaya Archimedes ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani bernama Archimedes. Penemuannya ini kemudian menjadi hukum yang kita kenal dengan sebutan hukum Archimedes. Hukum Archimedes menjelaskan tentang hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida atau air. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Kemudian, bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu menghitung gaya Archimedes. Untuk menghitung gaya Archimedes, kita bisa menggunakan rumus FA sama dengan Rho kalikan G kalikan V, di mana FA ini merupakan gaya apung, kemudian Rho-nya ini massa jenis benda, V-nya itu volume, dan G-nya itu gravitasi benda. Jadi hukum Archimedes akan menghitung gaya tekan ke atas yang dipengaruhi oleh tiga hal ini, yaitu yang pertama massa jenis benda. Semakin besar massa jenis fluidanya, maka semakin besar gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar kecil jenis fluidanya, maka semakin kecil gaya atas yang dihasilkan.
Kemudian yang kedua yaitu volume benda. Semakin besar volume benda, maka semakin besar gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil volume benda yang diangkat, maka semakin kecil gaya yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu gravitasi benda. Gravitasi benda semakin besar, maka gaya atas yang dihasilkan itu juga semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil gravitasi yang diangkat, maka semakin kecil gaya atas yang dihasilkan. Kemudian untuk kondisi terapung. Jadi seperti itu mengenai gaya Archimedes. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya? Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagikan lembar kerja sebelum kalian melakukan percobaan mengenai gaya tenggelam, gaya apung, dan gaya silakan kalian pahami terlebih dahulu lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Sudah? Sudah. Apa yang bisa kalian tangkap setelah membaca dari lembar kerja yang sudah Ibu berikan? Ya? Bagaimana pengaruh massa telur di dalam air? Oke. Sebelum kita membahas bagaimana pengaruh massa telur di dalam air, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gaya tenggelam, gaya melayang, dan gaya apung sesuai dengan yang ada di lembar kerja. Oke, sebelum itu akan Ibu jelaskan mengenai ketiga benda tersebut. Dengan hukum Archimedes, kita bisa mengelompokkan benda menjadi 3 jenis. Benda tersebut antaranya adalah benda tenggelam, benda melayang, dan benda terapung. Untuk benda tenggelam, jika gaya angkat air lebih kecil dari gaya berat tersebut, benda disebut tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair berada. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya yaitu besi atau baja yang akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Dalam keadaan seimbang, maka untuk keadaan benda tenggelam yaitu W sama dengan N plus FA, sehingga W itu lebih besar dari gaya apung, di mana W itu M kalikan G lebih besar dari Rho kalikan G kalikan V. Jadi massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis fluida. Kemudian untuk benda melayang dalam zat cair ataupun posisi benda di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair berada. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Pada benda terapung terdapat 2 gaya, yaitu FA sama dengan W atau W sama dengan FA, di mana W itu M kalikan G sama dengan Rho kalikan G dikalikan V. Kemudian massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida. Untuk benda terapung dalam zat cair, apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda.
contohnya styrofoam atau plastik, akan terapung jika dimasukkan ke dalam air, di mana W sama dengan FA. W-nya itu M kalikan G sama dengan Rho kalikan G kalikan V, sama dengan V1 itu lebih kecil dari V2, atau massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis fluida. Kemudian untuk penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan, ada yang sudah tahu tentang penerapannya itu ada di apa saja? Kapal selam. Oke, benar. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan yaitu contohnya itu ada yang tadi udah disebutkan, kapal selam, kemudian ada keran otomatis pada penampungan air, dan hidrometer. Melakukan percobaan tentang gaya tenggelam, gaya melayang, dan gaya terapung, apa yang dapat kalian simpulkan berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan tadi? Jadi kesimpulannya, gaya Archimedes itu menjelaskan tentang hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Oke, benar sekali. Jadi kesimpulan mengenai gaya Archimedes itu menjelaskan tentang hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai hukum Archimedes? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka Ibu akan memberikan latihan lanjutan untuk dikerjakan di rumah. Silakan kalian catat terlebih dahulu yang ada di papan tulis. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini mengenai hukum Archimedes. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.